Teman-teman, ini videonya saya lanjut ya. Jadi kalian banyak sekali teman-teman yang menanyakan masalah askes ya. Askes itu kenapa kok kita itu kalau ke rumah sakit atau mungkin ke klinik ya berobat, itu kenapa kita harus bayar sendiri. Banyak teman-teman itu yang mungkin belum tahu. Assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun berada. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Oke, hari ini saya udah libur Sabtu Minggu ya. Saya tidak ada kegiatan. Jadi saya lagi jalan-jalan di belakang rumah, lagi berjemur karena hari ini cuacanya sangat baik sekali ya. Nggak ada hujan, ada matahari. Jadi saya lagi berjemur di belakang rumah. Jadi mengisi waktu luang ya supaya nggak jenuh. Setiap hari harus kerja, mikirin pekerjaan. Jadi kita juga butuh istirahat, butuh refreshing, butuh hiburan. Tapi saya nggak pergi kemana-mana. Jadi hari ini saya cuma di rumah ya. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya nanti mau jelasin masalah askesnya bagi PMI yang kerja di Taiwan ya. Jadi nanti saya akan jelasin secara detail bagaimana sih berapa kita harus membayar askes setiap bulan dan majikan itu berapa yang harus dibayar juga. Jadi nanti di videonya saya akan jelasin ya masalah askes. Oke. Belakang apartemen saya ada kolam renangnya, jadi ini fasilitasnya ya. Kalau musim panas kita bisa berenang di sini, jadi sangat nyaman ya. Nih, tapi lagi musim dingin nggak ada yang renang, sepi karena dingin sekali ya. Oke. Jadi kalian banyak sekali teman-teman yang menanyakan masalah askes ya. Askes itu kenapa kok kita itu kalau ke rumah sakit atau mungkin ke klinik ya berobat, itu kenapa kita harus bayar sendiri. Banyak teman-teman itu yang mungkin belum tahu dan masih salah paham ya. Kenapa kok kita kerja di rumah majikan tapi bukan majikan yang bayarin kalau kita sakit, padahal kan kita sakit ya. Jadi kenapa kok majikan juga nggak bantu biayanya seperti itu. Nah, banyak mungkin teman-teman yang belum tahu. Makanya sekarang saya mau jelasin masalah askes ya. Nah, askes tuh contohnya seperti ini. Ini punya saya ya. Nah, ini ada fotonya. Terus setiap bulan kita itu harus bayar ya, harus bayar. Kalau kalian itu harus bayar dipotong gaji ya. Ini nanti detailnya saya akan jelasin pada teman-teman, kalian itu harus bayar berapa dan peran majikan itu membantunya seberapa kayak gitu. Jadi begini ya teman-teman. Askes yang seperti ini untuk informal, untuk kalian yang kerja di PRT ya khususnya, itu setiap bulan kalian ini ada contoh jadwal daftar gaji ya seperti ini. Ini saya mengambilkan contoh daftar gaji ya yang punya Mbak PMI ya. Ini yang sudah lanjut perpanjang kontrak, jadi ini masih baru ya, bulan 10 kemarin ini baru. Nah ini namanya maaf ini saya tutup ya karena menjaga privasi, jadi ini buat contoh saja. Jadi contohnya kalau misalnya bulan 10 gajian tanggal 22, setiap tanggal 22 gajian seperti ini. Gaji pokoknya Taiwan itu kan masih 17.000 ya. Terus lemburnya kalau misalnya dalam satu bulan tuh minggunya ada 4, itu lemburnya 2268, kalau ada 5 itu 2835. Jadi untuk uang lembur ya itu ada selisih 1 hari ya, tergantung minggunya ada berapa dalam 1 bulan ya. Jadi di sini sudah mengotomatis sendiri ya, ini sudah dihitung sendiri ada 4 atau ada 5 lemburnya minggunya itu. Kemudian dari gaji, saya ulang, gaji pokok ditambah lembur dikurangi askes. Jadi ngitungnya itu dikurangi askes dulu ya. Askesnya setiap bulan itu 335 ya, kelihatan kan 335 ini. Coba kalian kalau misalnya punya daftar gaji, ini yang untuk tahun 2020 ya. Sekarang udah Desember, jadi untuk yang 2020 mulai Januari kemarin udah 335. Kalau kalian coba ngecek daftar gajinya itu masing-masing ya, itu ada berapa. Ada juga yang masih 325 atau 33 berapa gitu.
310 juga ada, 325 juga ada, tergantung dari agensi kalian itu sudah dirubah apa belum. Ya, kalau ini yang baru itu yang 2020 itu sudah 335 ini. Nah, kemudian saya ulang, gaji pokok ditambah lembur dikurangi askes ini sisa gajinya 18.933. Itu berarti lemburnya ada 4 ya, minggunya ada 4. Kemudian dipotong kalau masih bulan pertama, masih perpanjang kontrak yang pertama itu potongan ARC 3.000, kemudian potongan agensi setiap bulannya 1.500. Jadi kalau misalnya kalian udah finish 3 tahun mau perpanjang ya, yang tahun ketiga itu pokoknya potongan agensinya 1.500 ya. Kemudian sisa gajinya paling belakang sendiri ini. Jadi setiap bulan itu sisa gajinya sekitar yang bulan pertama 433, yang bulan kedua seterusnya seperti itu 17, 18 itu udah bersih. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk tadi saya bahas kembali masalah askes ini. Jadi kalian itu setiap bulannya dipotong 335, kemudian ya ini majikan itu sebenarnya sudah membantu membayar askesnya kalian ya. Askesnya kalian itu majikan harus membayar 1.058 ya. Catatannya seperti ini ya. Ini askes dari PMI itu bayarnya 335, kemudian majikan itu 1058, kemudian semuanya total 1393. Jadi seperti itu. Jadi majikan itu sudah membayar askes kalian, bantu bayar itu sekitar 1058 NT seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian sakit atau mungkin kalian harus berobat ke dokter, itu kenapa kok majikan itu tidak membantu membayar sama sekali. Nah, jadi kalau yang belum tahu, sebenarnya majikan tadi ini ya sudah membayar askes kalian itu 1058 NT. Nah, bagian kalian itu 335 NT. Kemudian totalnya askes kalian itu setiap bulan itu dipotongnya 1393 NT seperti itu. Sekarang mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, belum paham ya, jadi kalau askes seperti ini itu ya majikan sudah bantu membayar kalian ya. Jadi bukan kalian sendiri yang harus bayar. Jadi kalau misalnya kalian ke klinik atau ke rumah sakit itu kita daftar, kita menyerahkan askes askes ini sama ARC, itu pasti mereka susternya itu ya, itu pengurusnya meminta kalian biaya sekitar 200 NT. Jadi kalian ya nggak usah mengeluh kenapa kok majikan itu tidak mau membantu sama sekali. Jadi ya itu tadi, kalau saya belum jelasin mungkin kalian ada yang belum paham ya. Masalah ini kalau misalnya ini rutin ya, setiap bulan ini harus dibayar ya. Kalaupun kalian pindah majikan itu sementara harus diberhentikan untuk pembayaran askes. Nanti kalau misalnya ARC sudah jadi itu askesnya dibayarkan lagi seperti itu. Jadi kalau ada pindah majikan atau gimana ini diberhentikan dulu, karena ini kan kalau misalnya nggak pindah majikan ya tagihannya askes itu kan di rumah majikan ya. Tapi kalau kalian pindah majikan itu pasti ganti nama majikan, otomatis ini diberhentikan dulu untuk sementara seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di sini misalnya gimana kalau uang ini nanti kembali apa enggak, uang askes yang kita bayarkan setiap bulan itu kembali apa enggak, itu kita uang askes ini enggak kembali, jadi dibayarkan ke Departemen Kesehatan, jadi ini enggak bisa kembali ya, enggak bisa diklaim kan. Terus kemudian apalagi ya, masalah ini kalau misalnya kok saya askesnya ini bayar setiap bulan tapi saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah pakai askes, nggak pernah dipakai untuk berobat. Nah, kita sebenarnya harus bersyukur ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan ya, kita sehat terus ya, harapan kita memang kita selalu sehat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita itu sakit atau apa ya, kita menggunakan askes ini kan biayanya sangat murah. Nah, tapi kalau misalnya kalian yang nggak sakit sama sekali, daripada kalian itu setiap bulan harus bayari askes ya 335 itu, misalnya kalian merasa dirugikan atau mungkin merasa
ya kok nggak dipakai kayak gitu, boleh. Ini yang paling mudah itu kalian boleh pakai untuk periksa gigi ya, karena kita juga harus ada perawatan gigi ya di Taiwan itu semuanya mudah sekali ya. Untuk ke dokter apa itu pokoknya dokter-dokter itu profesional sekali ya. Jadi kalau kalian mau itu saya sarankan untuk menggunakan askes ini untuk periksa gigi. Jadi 6 bulan sekali kita boleh ke klinik gigi ya. Itu kita membersihkan gigi itu nggak sakit juga ya. Jadi kita itu dibersihkan karang-karangnya itu. Terus kalau mungkin kita giginya ada bermasalah, apa kan dokter bisa tahu. Jadi yang paling mudah itu ya, kalau kita nggak punya sakit apapun, nggak pernah berobat, jadi kita ke klinik gigi saja. Itu juga bayarnya murah, sekitar 150 NT sampai 200 NT. Cuman itu aja, nggak dimintain biaya lebih ya. Jadi tidak membayar biaya lebih, kecuali kita memang gigi mungkin bermasalah atau cabut gigi atau mungkin pasang behel apa-apa itu ya memang udah beda lagi itu. Jadi kalau cuman cuci gigi atau mungkin kontrol gimana gitu udah murah sekali, kalian nggak usah khawatir. Nah, lagi kalau misalnya kalian selain untuk periksa gigi apa ya, yang mudah sekali ya itu. Jadi kalau misalnya nggak sakit, yang mudah sekali ya itu aja, harus periksa gigi ya. Jadi 6 bulan sekali kalian bisa periksa gigi ya. Oke teman-teman, itu saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mungkin belum paham masalah askes ini ya, bagaimana pembayarannya, bagaimana kegunaannya ya. Jadi semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton konten-konten saya ya. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, juga komen ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Selamat berjuang, selamat bekerja, semoga sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.